Oke, record. Semangat Tami. Oke. Assalamualaikum Mbak Tami. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Tami, kabar baik? Alhamdulillah, kabar baik pada hari ini. Oke. Ketemu dengan saya dan Bu Rina. Bu Tami sepertinya akan melakukan kucing ya? Iya, hari ini bersama Bu Anita. Oke, baik. Berarti yang menjadi kucingnya Bu Anita ya, Bu Tami ya? Ya, benar Mbak. Bu Anita hari ini. Oke. Baik, Mbak Tami, mungkin saya dan Bu Rina hanya sekedar mengingatkan saja Ya. bahwa sebagai seorang coach, kita harus memiliki tiga kompetensi, yaitu menjadi pendengar aktif, Hmm. kemudian membuat pertanyaan berbobot, sama kehadiran penuh. Jadi, saya harap nanti saat Mbak Tami kucing bersama Mbak Anita, itu dapat menerapkan ketiganya ya Mbak Tami ya. Jangan sampai ada yang tidak diterapkan. Baik, Mbak. Bisa ya Mbak? Ya, baik Mbak. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, baik. Mungkin untuk alutirtanya bisa Bu Rina ingatkan. Bu Rina silakan. Baiklah kepada Ibu Tami yang bakal menjadi coach, saya mengingatkan kembali untuk alur tirtanya itu adalah tujuan, terus identifikasi masalah, rancangan aksi, dan Baik, juga penanggung jawab. Itu ya Bu Tami ya. baik Bu. Semoga coachingnya hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin. Oke. Ya, ya, ya Bu Tami sudah diingatkan tadi ya Bu. Jangan lupa itu diterapkan ya Bu, baik kompetensi maupun alutirta. Baik Bu, terima kasih. Oke, selamat melakukan kucing. Semoga sukses Bu Tami. Amin, terima kasih. Baik, halo, Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Ibu Madia. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat, sedikit capek sih tapi. Alhamdulillah. Oke, sedikit capek ya. Iya. Baru pulang sekolah? Betul nih, baru nyampe rumah. Iya. Nah, hari ini kita akan mengadakan kucing nih, Bu. Nah, kira-kira Mhm. apa nih yang pengen Ibu Anita sampaikan? Kemarin katanya pengen menyampaikan sesuatu nih. Iya. Eh, Mungkin ini dilema ya yang kita rasakan sama antara pembagian waktu antara kegiatan CGP yang sangat banyak sekali nih sampai Desember dan kebetulan berbenturan dan bersamaan waktunya dengan saya kan ngajar di SMK 7 ya Bu ya. Iya. Di mana sekolah saya itu dapat program dari pemerintah namanya Pusat Keunggulan, di mana kami diberikan amanah untuk beberapa bantuan dana dari pusat, di mana juga salah satu saya menjadi anggota intinya. Sama deadline-nya berbarengan juga dengan CGP dan sama kejar-kejarannya sama deadline. Dan tambah satu lagi program besar juga, saya menjadi asesor untuk tingkat provinsi dan juga menjadi pengurusnya. Jadi tiga ini adalah agenda besar yang saya hadapi sampai dengan Desember, Ibu. Luar, Keteteran sama waktu nih, Bu. luar biasa ya, berarti padat sekali jadwalnya Bu Anita. Betul, betul sekali. Nah, yang akan diharapkan nih dari sesi coaching kita pada hari ini lebih kurang selama 20 menit ya. Pada hari ini, Hmm. apa nih hasil yang ingin Ibu harapkan dalam pembicaraan kita pada sore hari ini? Hmm. Mungkin saya pengen berbagi saja sih sama Ibu, mungkin minta penguatan lah jatuhnya. Apakah nanti ada masukan mungkin atau dari Ibu, apakah tindakan saya ini sudah sesuai? Saya harapannya adalah saya tetap melaksanakan tiga agenda ini dengan maksimal, dengan hasil yang sama-sama baik, tanpa ada yang terbengkalai salah satunya, dan semuanya menjadi prioritas bagi saya, Ibu. Itu harapan saya. Oke, luar biasa harapannya. Nah, tadi kan itu tentang harapan Ibu nih yang akhirnya. Nah, Mhm. kira-kira problemnya atau masalah yang paling penting itu bagi Bu Anita apa sih tentang pembagian waktu ini? Problemnya adalah ketika saya sudah buat rencana nih, misalnya
hari ini saya mau ngapain, apa yang harus saya kerjakan, poin mana yang menjadi target saya selesai di hari ini sampai minggu depan, misal seperti itu. Nah, ada kalanya itu ada tugas yang sifatnya mendadak, Bu. Hmm. Misal kayak kemarin saya ada tugas harus keluar kota dan itu waktunya berbarengan dengan tugas kita CGP. Oh, Dan saya sampai dengan modul kedua ini saya baru dapat satu kali apa ya informasi lah gitu dari fasilitator kita beliau mengingatkan bahwa kita sudah mulai nih Bu, katanya kan kenapa Ibu belum? Saya sampaikan keadaannya memang saat itu saya sedang berangkat dan tidak tidak memungkinkan bagi saya untuk membuka laptop di perjalanan hmm. dengan akses internet yang sangat susah karena bukan di kota ya, karena ada ke daerah gitu. Karena untuk survei gitu ya Bu ya, Ya. itu kurang lebih memakan waktu 2 hari setengah. Saya sampai di rumah, langsung saya buka, langsung saya kerjakan. Sebenarnya tidak telat, cuman mungkin terbiasa saya mengerjakan tugas sama apa tugasnya, tidak pernah deadline waktunya. Dan itu menjadi catatan mungkin jadi fasilitator saya. Ini kenapa kok biasanya tidak pernah di on date itu di waktu itu, kok ini pas di waktu itu. Ini ada apa? Mungkin ya apa ya? Bentuk perhatian beliau lah ke saya. Saya sampaikan ternyata kondisinya seperti ini dan mereka memaklumi. Nah, yang menjadi kendala saya adalah yang seperti itu, yang sifatnya mendadak dan wajib untuk saya laksanakan. Jadi tidak ada excuse bagi saya untuk izin dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tidak ada yang seperti itu, kalau sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat, sudah saya rancang, itu belum ada masalah yang berarti bagi saya. Memang sih kejar-kejaran waktu ada. Pastinya setiap CGP pasti punya ya Bu ya masalah hal yang sama seperti yang saya lakukan karena kita juga ada beban kerja yang mewajibkan kita untuk tetap optimal. Jadi bukan hanya karena kita ikut CGP yang lainnya akan terbengkalai. Itu bukan komitmen kita saat bergabung di CGP ya Bu ya. Eh, Ketika yang seperti ini yang dilema bagi saya, Bu. Di mana saya punya atasan, saya juga punya tanggung jawab terhadap siswa saya di sekolah, tapi saya juga ingin mengembangkan diri saya dalam ikut guru penggerak. Tiga-tiga ini berbenturan waktunya. Jika ada hal yang harus saya move dari kota Bengkulu atau saya tidak bisa stay di tempat saya yang biasanya mengerjakan tugas, ini nih Bu, yang dilemanya Bu. Gitu Bu Tami. Ya, baik. Wow, itu pasti ya dilema banget, apalagi mendapatkan tugas yang mendadak. Nah, Mhm. Bu Anita, sebelum Ibu melakukan CGP nih, mengikuti Mhm. CGP ini pasti kan ada banyak lagi tuh kegiatan. Nah, di dalam Mhm. tugas yang mendadak ini, biasanya Bu Anita bagaimana solusinya untuk apa ya menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Iya, kebetulan memang sejak saya bergabung di SMK itu kegiatannya saya dulu dari SMA ya Bu ya, lalu Iya. pindah ke SMK. SMK ini ternyata sekolah yang menurut saya luar biasa sekali targetnya, terus programnya, bantuannya dan sebagainya. Jadi kalau SMK-nya memang SMK produktif, itu memang nggak ada kegiatan yang tidak ada di sekolah, selalu ada. Nah, sejauh ini kebetulan memang yang saya ikuti kan seputar kegiatan sekolah. Tidak ada yang sifatnya eh, pelatihan yang mandiri yang seperti ini yang memang tidak ada hubungannya dengan program sekolah gitu ya Bu ya. Dan biasanya juga kayak magang keluar kota juga itu di bawah naungan program sekolah juga. Nah, sejauh ini sih memang tidak terlalu yang jadi masalah itu deadline-nya ya Bu. Iya. Deadline-nya bukan bukan beban kerjanya. Saya takutnya targetnya tidak capai dengan sempurna. Saya tuh ingin apapun yang saya kerjakan, saya semampunya mungkin dan optimal sebaik-baiknya tanpa harus ada yang saya korbankan. Nah, yang seperti itu kan kadang kita ada yang seperti kayak tugas dadakan atau kondisi kita yang kurang fit atau apa. Jadi target yang sudah kita buat dengan rapi terkadang agak sedikit meleset gitu, Bu. Nah, ini kalau yang sejauh ini sih seru sih sebenarnya kalau menurut saya. Cuman Tantangan ya, eh, tantangan. iya tantangan. Saya suka sebenarnya seperti ini. Untuk pengembangan diri itu saya suka seperti ini. Cuman yang jadi kendala itu ketika bunyinya ada deadline dan saya tidak bisa mengerjakannya dengan kondisi yang mungkin di luar kemampuan saya, itu yang agak sedikit dilema. Jadi di sini saya sebenarnya
lebih meminta yang menjadi apa ya, kalau bahasanya itu kayak atasan lah gitu ya, Ya, lebih fleksibel, lebih mengetahui kondisi saya. Karena saya sudah berusaha maksimal, tapi kalau seandainya agak sedikit molor dikit lah waktunya atau pas-pasan, tolong dimengerti gitu. Tapi sejauh ini oke sih, belum ada yang bermasalah. Mungkin di sayanya yang agak ngos-ngosan nih Bu. Harusnya istirahat nih nggak istirahat gitu Bu Tami. berarti idealnya nih, Bu Anita tuh pengennya seperti apa di dalam menghadapi deadline waktu? Apakah misalnya membuat jadwal atau seperti apa? Oke. Idealnya adalah apa yang saya rencanakan. Jadi biasanya yang sudah saya buat rencananya itu saya sudah ukur dengan kemampuan yang saya punya gitu Bu. Ya, Dengan potensi yang saya punya dan potensi yang ada di lingkungan saya. Biasanya saya terbiasa membuat jadwal nih. Untuk materi ini atau untuk tugas ini saya selesaikan di tanggal berapa. Ada tenggang waktu biasanya itu 3 hari. Itu untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Entah itu karena sakit, entah itu karena memang ada kendala sesuatu dan lain hal. Tapi biasanya juga yang hal seperti ini kan di luar tanggungan kita, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. ya. Sejauh ini kalau dia sesuai dengan rencana saya, sesuai dengan schedule yang saya buat, rasanya bisa berjalan dengan baik. Itu sudah ideal menurut saya meskipun ketika menuntut program yang besar ini menuntut saya untuk optimal, itu sedikit banyak mengorbankan waktu pribadi saya gitu. Harapan saya sih jangan jangan apa ya, kan kita juga makhluk sosial ya Bu ya, harus ada waktu untuk jalan-jalan, untuk rehat di rumah bersama keluarga. Nah, terkadang karena dorongan dan tuntutan dari program besar ini dengan waktu yang bersamaan, harus ada yang dikorbankan. Nah, salah satu yang dikorbankan adalah waktu pribadi. Nah, ini kendalanya. Jadi idealnya selagi tidak, intinya itu fleksibilitas sih, Bu. Jadi tidak ada tuntutan yang menjadi dasar buat saya, asal itu bentuknya adalah fleksibel, dan saya juga berkomitmen untuk optimal menjalankannya, dan orang-orang yang di sekitar saya itu supportnya bagus, berjalan dengan ideal, kalau menurut saya, Bu Tami ya. Ya. Oke, berarti idealnya Bu Anita pengennya atasan yang fleksibel, kemudian lingkungannya juga yang mendukung, berarti kan? Ya, Oke. Bagaimana dengan keluarga Ibu sendiri ketika Ibu mengikuti CGP? Apakah mereka support semua? Alhamdulillah orang-orang di sekitar saya, termasuk keluarga, teman-teman, dan atasan saya, ketika muncul nama saya di salah satu peserta dari calon guru penggerak, mereka support dan mereka tahu bahwa guru penggerak ini bukan bukan ajang main-main, banyak dan panjang sekali eh, yang akan kita tempuh sampai dengan Desember. Dan mereka juga selalu apa ya jatuhnya mengingatkan lah ketika saya sudah mulai agak down sedikit, sudah mulai motivasinya agak jatuh sedikit, mereka bilang, kalau udah terjun, Ya, kalau udah berkomitmen, jangan tanggung-tanggung, hajar sampai belakang, sampai akhir. Kalau betul, misalnya udah melangkah sampai ke titik finishnya, jangan mundur. betul. Itu kalau pejuang. Ah, ketika ada kalimat seperti itu tuh motivasi yang vibe positif sekali buat saya, Bu. Gitu, Pantang Bu. menyerah ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi ya tentang idealnya. Sekarang nih, dalam mengatasi deadline ini, kira-kira Bu Anita itu punya kekuatan apa sih untuk menuntaskan deadline kegiatan-kegiatan Ibu tersebut? Potensi saya, Bu ya. Ya, kekuatan atau potensi yang Eh, Ibu miliki Oke, nih. kalau potensi untuk sejauh ini saya memang dari sejak sekolah sampai sekarang itu memang suka ikut dan bergabung di beberapa organisasi. Memang cari kesibukan gitulah Bu intinya. Oke, Dan ini juga ada tanggung jawab dulu kan waktu zaman sekolah atau mahasiswa kan kita juga ada tuntutan sebagai pelajar gitu ya Bu ya. Jadi memang saya sudah terbiasa mengatur schedule dengan efisien. Jadi bukan bukan baik ya, efisien. Jadi saya tahu kapan saya bisa ngebut, kapan saya agak slow, kapan saya bisa sedang-sedang saja. Nah, cuman namanya manusia kan punya keterbatasan ya, Bu ya. Ada hal-hal yang di luar tanggung jawab saya atau di luar kemampuan saya.
seperti yang perintah mendadak atau seperti apa. Nah, itu saya tidak punya kuasa untuk menolak karena memang ketika kita sudah komitmen untuk bekerja, mengabdikan diri kita dengan maksimal, ya saya juga akan totalitas. Ketika mereka memberikan tugas ke saya, berarti ada tanggung jawab juga yang harus saya ampu. Dan ini juga berarti ada nilai plus di mata mereka terhadap diri saya. Jadi saya tidak akan sia-siakan itu. Tapi terkadang yang mendadak sih sifatnya. Mungkin kalau tidak mendadak bisa saya reschedulekan ulang gitu. Nah, yang mendadak ini yang agak repot. Kadang besoknya udah langsung berangkat, ngasih taunya malam. Nah, itu Bu yang agak-agak gitu lah pokoknya. Jadi gitu, kalau misalnya dikasih tahu seminggu sebelumnya itu bisa saya reschedulekan. Jadi Ya, nggak bentrok gitu. oke. Nah, kalau misalnya itu tadi potensi ibu ternyata ibu itu totalitas ya di dalam mengerjakan tugas-tugas, artinya tidak tanggung-tanggung nih, dan memiliki tanggung jawab yang penuh ketika atasan ibu memberikan tugas yang akan diemban oleh ibu. Nah, untuk yang waktunya fleksibel itu, apakah ibu sudah melakukan diskusi kepada atasan ibu tentang apa ya, ini apa ya, waktu yang deadline ini? Antara ibu sudah memberitahu belum kalau CGP dan ada tugasnya sebagai asesor dan itu ada deadline waktunya? Oke. Kebetulan saya punya atasan dan fasilitator yang sangat baik, Ibu. Dan mereka, PP-nya juga sebagai perantara saya ngobrol sama fasilitator, itu kebetulan PP-nya juga sangat kondusif sekali, sangat kooperatif gitu. Jadi ketika pendampingan pertama, beliau tanya bagaimana kegiatan saya. Kebetulan juga beliau hadir di sekolah saya melihat sedikit bolak-balik ada yang datang minta tanda tangan, minta ini, minta ada yang diskusi dengan saya. Jadi banyak breaknya waktu pendampingan. Dan beliau nanya, ini SMK memang sepadat ini. eh Kebetulan saya bilang seperti itu. Jadi tidak enak kan kalau misalnya kita bilang sok sibuk gitu kan nggak enak ya, Pi, ya. Ketika beliau beliau pasti bisa melihat lah kondisinya memang benar-benar kehadiran saya di sekolah itu memang tidak bisa diabaikan gitu. Jadi beliau tanya bagaimana untuk membagi waktunya Bu Anita. Saya bilang ya seperti saya sampaikan ke Ibu Tami tadi ya. Ada beberapa hal Bu yang seperti ini. Jadi harapan saya supaya nanti fasilitator atau misalnya nanti PP-nya atau juga untuk kepala sekolah saya bisa bilang sendiri Bu kepala sekolah itu Pak, saya coba ya, tapi mungkin entah 2 hari atau 3 hari, paling lama 5 hari lah. Saya kasih tenggang waktu. Jadi selama 5 hari itu kepala sekolah nggak nagih-nagih Bu. Jadi kan enak nih. Kalau ditagi-tagi terus tuh kayak kayak dikejar-kejar gitu tuh kurang nyaman buat saya Bu. Jadi Ya, sama seperti ketika anak. saya ya ketika saya memberikan target biasanya orang-orang di sekitar saya ini untuk yang kepala sekolah lah ya. Beliaunya udah tahu tuh karena memang udah kenal gitu ya. Jadi berapa hari nih Bu Anita? Oh, sekitar 3 hari ya Pak, paling lama 5 hari. Terus selama itu mereka nggak akan nanya. Nah, jadi ketika saya sibuk dengan CGP juga, itu kan ada jam ngajar ya, ada sebagainya. Ya. Dan alhamdulillahnya dia ngomong, udah sejauh mana nih sekarang? Ada yang bisa dibantu nggak? Nah, kayak gitu. Tapi dia, apa ya jatuhnya, karena saya adalah guru di sana, artinya saya juga punya tanggung jawab terhadap pendidikan di sekolah. Salah satunya adalah ketika saya diminta jadi pembina LKS tingkat nasional, saya bilang, Bapak, untuk tahun ini saya nggak ikut dulu karena kondisinya adalah waktunya tidak memungkinkan. Saya tidak bisa optimal dalam pembimbingan siswa LKS karena CGP padat, SMKPK juga masih jalan dalam waktu yang bersamaan, ditambah lagi undangan sebagai asesor provinsi. Dan beliau memaklumi. Jadi untuk LKS ini saya tidak ikut dulu gitu, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. bagus mereka. Berarti mereka ada apa ya, tenggang rasa kepada Bu Anita Mhm. ya, kemudian Mhm. ada tenggang waktu juga dalam menuntaskan tugas-tugas yang deadline. Jadi Mhm. mereka itu apa ya, tolerannya tinggi kepada Bu Anita dan Ya. maklumi ya. Berarti Mhm. alhamdulillah. Betul. Nah, itu tadi terkait dengan solusinya berarti sudah Ibu dapatkan ya. Artinya atasan juga bisa fleksibel, keluarga juga bisa tahu dan saling berbagi Mhm. lah, mengetahui satu sama lain. Nah, kemudian Mhm. komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya ini?
Komitmennya sama yang seperti tadi, Bu ya. Saya ingin semua yang saya jalankan itu saya lakukan dengan maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal gitu, Bu. Itu Oh, komitmen saya. mendapatkan hasil yang maksimal. Optimal. Oke. Mhm. Nah, kira-kira rencana ke depannya untuk Mhm. mengatasi deadline waktu ini, Ibu Anita mau ngapain? Hmm, Mungkin saya akan komunikasikan sama atasan saya yang sifatnya dadakan ini boleh nggak dicari orang lain gitu. Jadi ya kalau misalnya tugasnya masih stay di Bengkulu nggak masalah. Tapi kalau misalnya akses untuk internetnya karena kita kan semuanya online ya, Iya. baik itu di SMKPK, baik itu di CGP juga itu online semua. Kalau asesor itu offline, saya harus ke sana ke Dignas kebetulan seperti itu. Dan itu belum saya sampaikan karena memang baru sekali ini saya tiba-tiba disuruh dadakan untuk harus keluar kota dan itu kejadiannya hari libur. Jadi saya Iya. tidak sempat untuk ngobrol langsung karena yang seperti ini rasanya kurang etis kalau saya sampaikan melalui telepon. Saya Iya. harus ketemu dengan atasan saya dulu untuk menyampaikan supaya tidak ada asumsi yang negatif gitu. Karena selama ini kan tidak ada penolakan dari saya. Nah, jangan sampai nanti saya beralasan CGP, artinya kan saya tidak komitmen sama tugas sekolah gitu, Bu. Mungkin itu sih yang akan saya jalankan. Mungkin komunikasinya untuk yang mendadak dan harus berangkat jauh, saya minta tenggang dari Bapak Kepala Sekolah untuk mencari pengganti saya gitu, Bu. Oke, alhamdulillah ya berarti sudah bisa ada ide-ide dan solusi yang didapatkan Hmm. Bu Anita untuk untuk mengatasi tentang hambatan pembagian waktu CGP dengan tugas-tugas lainnya. Memang Bu Anita ini kalau Hmm. saya amati sibuknya luar biasa ya, selagi diberikan amanah Iya, diberikan amanah sama betul. orang lain. Nah, nanti Hmm. siapa saja nih yang akan Ibu apa ya, Ibu libatkan untuk aksi ke depannya, untuk Oke. melakukan komitmen ke depannya. Pastinya diri saya, Ibu, karena saya yang pelakunya, saya yang membuat jadwalnya, pastinya saya. Lalu juga nantinya dengan orang-orang yang terlibat di sekitar saya yang berhubungan dengan program yang saya ikuti, termasuk dengan yang penanggung jawabnya, seperti kayak kepala sekolah Fasil dan PP dan ketua asesor yang provinsi. Mungkin bukan excuse saya menolak itu bukan, mungkin lebih ke yang saya penjelasannya gitu Bu. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, saya harapannya adalah mereka tahu dengan kondisi saya juga tetap komit sama apa yang saya buat, dan semuanya tetap berjalan dengan baik. Itu Bu Tami. Bismillah ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar hingga Hmm. proses CGP ini berakhir. Karena masih ada waktu lebih kurang 3 bulan sampai 4 bulan lagi ya. Oke. Betul, betul sekali. Ya, tetap semangat ya Bu Anita ya. Nanti Iya, saya Ibu. akan tunggu kelanjutan cerita dari Bu Anita dalam menanggulangi pembagian waktu CGP dengan program sekolah yang lainnya. Iya. Baik, Bu Anita, alhamdulillah sesi coaching kita pada hari ini sudah usai ya. Bagaimana Bu Anita? Apa yang ingin yang ditanyakan lagi atau dicurhatkan lagi? Mungkin untuk sejauh ini belum ya, Bu, karena saya sudah menumpahkan semuanya. Oke, Jadi untuk curhat nih sama Ibu udah oke. sedikit lebih apa ya, mungkin berbagi rasa lah, karena sama-sama sebagai calon guru penggerak, rasanya masalah yang seperti saya ini hampir semuanya mengalami. Mungkin beda di tingkat sekolahnya aja gitu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, saya cuma butuh support dari teman-teman aja, karena semuanya nih rasanya punya masalah yang sama nih sama saya nih kayaknya. Gitu, Oke. Tami. Semangat Bu Anita ya, selagi punya komitmen yang seperti tadi, tanggung jawab, kemudian atasan yang fleksibel, keluarga fleksibel, itu semuanya habis Bismillah, semoga bisa diatasi. Oke? Peace. Eh, Iya. terima kasih Bu Anita atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu Tami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu pengamat, sudah selesai kita melakukan sesi coaching bersama Bu Anita. Saya kembalikan Ya, kepada baik Bu pengamat satu Tami. dan dua.
Ya, baik Ibu Tami. Super sekali, kita beri A plus yang Terima banyak untuk kasih. Ibu Tami dan Ibu Anita. Eh, dari yang kami amati, alhamdulillah berjalan sesuai dengan alur tirtanya. Terus juga Ibu Anitanya kelihatannya legowo dengan menceritakan segala sesuatu masalahnya. Betul kan Ibu Novi? Mik Bu Novi, Baiknya, miknya. baiknya Bu. Mut. Ya. Ya, maaf tadi saya matikan. Eh, jadi kalau saya amati ya Bu, tadi untuk kehadiran untuk pendengar yang aktif itu sudah dilakukan ya. Bu Tami sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian untuk pertanyaan berbobot juga sudah muncul. Hanya mungkin nanti namanya belajar pasti ada ininya ya, belum Ya, belum belum Bu. belum bakal sesuai dengan grade yang diminta. Namanya kita belajar. Tapi sudah bagus Bu, sudah bagus. Kemudian untuk kehadiran penuh itu sudah Ibu terapkan. Tadi Ibu sudah memberikan semacam menganggukkan kepala, kemudian memberikan penguatan-penguatan itu sudah masuk, sudah ada. Kemudian untuk alur tirtanya tujuannya tadi sudah ada di awal saya dengar. Kemudian untuk identifikasi masalahnya juga sudah ada pertanyaannya. Kemudian juga sudah ada tadi Ibu rencana aksinya juga sudah Ibu tanyakan. Berikut dengan tanggung jawabnya, komitmennya juga sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu tanyakan. Jadi kalau untuk kompetensi sama alur tirtanya itu sudah diterapkan. Hanya mungkin namanya kita masih belajar, jadi mungkin belum belum berada di grade yang yang bagusnya gitu. Namanya juga lagi berkembang gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas Iya. masukannya. Oke, sudah, Bunda? Ya baiklah, waktu ya karena waktu kita sudah habis, kita tutup kegiatan coaching kita hari ini. Untuk Ibu Tami, selamat. Mudah-mudahan bisa mengcoaching teman-teman yang lain sehingga mereka bisa memberikan menemukan ide-ide cemerlangnya melewat coaching Ibu Tami. Amin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak.